Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu Anda dalam program Teologi Hack. Dan malam ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir yaitu Present Assurance. Dan minggu depan kita akan melanjutkan ke Eternal Security. Jadi tema besar kita itu adalah keselamatan. Kemudian ada judulnya yaitu Present Assurance dan Eternal Security. Kemudian turunannya lagi yaitu yang kita bahas setiap minggu, dan malam ini kita secara khusus akan membahas pertobatan sebagai bukti pilihan Allah. Nah, saudara pasti masih ingat bahwa ide atau latar belakang daripada pengajaran Present Assurance ini yaitu akar pengajarannya itu dari Agustinus, yaitu bahwa Agustinus berkata bahwa pemilihan itu adalah kedaulatan Allah, namun tidak ada seorang pun yang tahu kalau ia dipilih. Nah, untuk membuktikan dia dipilih, maka dia harus setia sampai akhir. Nah, paham seperti ini juga yang dilanjutkan oleh Johannes Calvin. Nah, kalau demikian, tentu masih ada celah. Artinya, celahnya begini. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dia dipilih atau tidak. Artinya, masih ada celah keraguan-raguan. Karena untuk seorang terbukti dia dipilih atau tidak, maka dia harus setia sampai akhir. Nah, itu sebabnya kalau dalam sudut pandang moderat Calvinis, kesetiaan itu bukan untuk membuktikan ya dipilih atau tidak. Kesetiaan itu adalah respon kita terhadap karya keselamatan itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya secara khusus yaitu pertobatan sebagai bukti Allah, bukti pilihan Allah. Ada dua alasannya ya. Yang pertama nanti saya akan membahas alasan biblikanya, kemudian yang kedua nanti saya akan bahas alasan teologisnya. Nah, kita akan mulai dari alasan biblikanya ya. Oke, alasan biblikanya tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus Kristus tanpa ditarik oleh Bapa. Mari kita baca ayat referensinya. Yohanes 6 ayat 44. Saya akan bacakan ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan kata lain, saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa ditarik oleh Bapa. Artinya apa? Oke. Artinya apa, saudara? Ketika Anda bertobat, itu bukan karena niat Anda sendiri saja, tanpa ada peranan Allah Bapa di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara dan saya bertobat itu bukan karena murni kita sendiri ya, atau niat kita sendiri, tidak ya. Tetap ada peranan di situ, yaitu peranan Allah Bapa, yaitu menarik kita datang kepada Tuhan Yesus. Tentu ada juga peran Roh Kudus di sini ya. Peran Roh Kudus di sini menyiapkan kita ya. Jadi di dalam keselamatan itu, di dalam pertobatan kita itu, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus turut mengambil bagian ya. Nah, Roh Kudus menginsiapkan kita sehingga kita menyadari akan dosa kita. Ketika kita sadar ya,
Allah Bapa mendorong kita, ya, memengaruhi kita supaya kita datang kepada Yesus Kristus. Ya, ditarik. Kita ditarik. Artinya apa? Jadi ketika kita bertobat, ada peranan Allah, ada peranan kita. Peranan kita ya tentu meresponi daripada panggilan itu, panggilan pertobatan itu. Ya. Jadi kalau dari sudut moderat, Calvinis itu melihat sebagai respon, ya. Jadi selalu melihat sebagai respon, bukan juga sebagai syarat. Nah, jadi ketika Allah menarik kita dan membawa kita kepada Yesus Kristus, maka bagian kita meresponi itu, ya. Meresponi panggilan itu, tentu ada di situ peran Roh Kudus juga, sehingga kita mau bertobat, sehingga kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Kita ini sudah diperhamba dan diperbudak oleh dosa, maka tidak mungkin kita bertobat dengan sendirinya. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal, tidak mungkin kita ini bertobat, tidak mungkin karena niat kita sendiri. Karena apa? Kita ini sudah diperhamba dosa. Yang kita lakukan itu adalah keinginan-keinginan dosa. Jadi sebelum bertobat itu yang kita lakukan keinginan dosa, sekalipun ada niat baik di hati kita, justru yang jahat yang kita lakukan. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun mengakui, setelah dia bertobat pun dia seringkali ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat dia lakukan. Itulah dia bilang, celakalah aku, tetapi untunglah Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi ketika saya dan saudara bertobat, itu adalah bukti saya dan saudara sudah dipilih. Kalau saya dan saudara tidak dipilih, untuk apa ditarik? Ya kan? Nanti kita bahas sedikit ya tentang pemilihan ya. Kita bahas itu, tapi kita lihat biblikanya dulu. Jadi, saya dan saudara datang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, itu karena ditarik oleh Bapa. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Artinya kalau saya dan saudara datang kepada Yesus Kristus, itu karena karya Allah Bapa. Bagian kita di situ adalah meresponi. Ya, karena kita bukan robot ya. Bukan robot yang disetir. Kita bukan robot religius. Sehingga kita disetir Allah sepenuhnya. Ya, kayak robot. Tidak. Kita butuh respon. Ya. Tentu Roh Kudus terlibat di situ. Seperti yang saya katakan tadi. Roh Kudus itu menyiapkan kita. Sehingga kita menyadari keberadaan kita yang berdosa. Dan kita tahu bahwa juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari perbudakan dosa itu hanya Yesus Kristus. Jadi alasan biblikanya bahwa pertobatan itu adalah bukti pilihan Allah, karena Allah yang menarik kita, yang membawa kita kepada pertobatan. Nah, kalau Allah Bapa yang sudah membawa kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu sebagai bukti bagi kita bahwa kita ini sudah dipilih? Seharusnya saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kesetiaan kita bukan lagi sebagai pembuktian bahwa kita ini dipilih oleh Allah, tapi kesetiaan itu adalah respon kita atau bukti penghargaan kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan disalibkan, ya, yang sudah disalibkan dan mati bagi kita dan bangkit bagi kita juga. Jadi saudara-saudara, yang pertama tadi, kita tahu bahwa kita ini adalah dipilih oleh Tuhan ketika kita bertobat. Kenapa? Karena kita bertobat itu Bapa yang menarik kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua yang mau kita lihat di sini yaitu kita bahas sedikit tentang pemilihan ya, supaya nanti lanjut kepada alasan teologis ya. Nah, ada 3 pandangan tentang pemilihan ya. Pemilihan berdasarkan kedaulatan Allah sepenuhnya. Jadi ada pandangan mengatakan bahwa Allah yang memilih sepenuhnya, maka dia tidak melibatkan manusia ya.
tidak melibatkan sama sekali. Ya, pokoknya Allah pilih saja menurut kedaulatannya. Kemudian mengabaikan sebagian orang. Kemudian yang kedua, pemilihan berdasarkan iman. Iman di sini sebagai syarat, ya, sebagai syarat. Jadi dari kekekalan Allah orang sudah melihat sebagai syarat. Artinya kalau tidak beriman ya nggak dipilih. Nah, yang menjadi masalah dalam paham ini adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang tak bersyarat. Harusnya tidak perlu ada syarat di situ. Itu sebabnya pandangan yang ketiga berkata iman sebagai respon bukan sebagai syarat. Ya. Karena kalau iman sebagai syarat berarti keselamatan itu sudah bersyarat. Padahal kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah sepenuhnya tanpa syarat apapun. Oleh sebab itu, pemilihan itu berdasarkan iman, tapi iman itu bukan sebagai syarat, melainkan sebagai respon. Nah, itu sebabnya alasan yang kedua, yaitu berbicara alasan teologis, yaitu Allah memilih kita berdasarkan respon kita terhadap anugerah keselamatan menurut pra-pengetahuannya. Jadi Allah itu punya foreknowledge kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia pra-pengetahuan. Jadi Allah sudah tahu sebelumnya, ya. Atau ini yang sering disebut pengetahuan Allah sebelum, ya. Jadi dari kekekalan Allah sudah melihat ketika anugerah keselamatan itu ditawarkan kepada orang. Allah sudah melihat respon itu semua. Ya, ketika orang memberikan responnya kepada keselamatan itu, ya, maka maka dia dipilih. Ya. Tetapi ketika orang tidak mau meresponi keselamatan itu, maka dia diabaikan. Lagi-lagi tidak ada syarat dalam tawaran anugerah itu, tidak ada syarat di situ, nggak ada syarat apapun di situ, murni sepenuhnya anugerah Allah. Jadi siapa yang merespon? Dengan kata lain Allah memberikan, siapa yang mau mengambil? Ya, siapa yang mau menerima? Nah, jadi Allah menawarkan itu sepenuhnya ada kedaulatannya. Kemudian ketika kita meresponi, itu adalah bagian daripada kehendak bebas kita. Apakah kita mau merespon atau tidak? Lagi-lagi, iman ataupun respon itu tidak bisa dihitung sebagai syarat karena keselamatan itu tanpa syarat apapun. Nah, jadi dari kekekalan Allah sudah mengetahui respon kita terhadap anugerah itu. Lalu Allah menetapkan dari sejak kekekalan. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, ya, supaya jelas semua, mari kita lihat Mazmur, ya. Sebentar ya. Mazmur 100 Mazmur 139. Sorry agak lama. Mazmur 139. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat 13 lah biar enak sedikit ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menurut aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau perbuat, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Yang mau saya garis bawahi di sini katakan, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya. Jadi Allah sudah membuat ketetapan sebelum segala sesuatu ada di dalam terjadi dalam hidup ini. Ya, Allah sudah menetapkannya. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan corona, Allah tidak pernah kaget kalau ada corona sekarang. Karena itu sudah ada di dalam ketetapan Allah. Semua jelas dikatakan oleh pemazmur sebelum segala sesuatunya itu ada, itu sudah tertulis. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita jalankan sekarang ini adalah bagian daripada penggenapan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam pemilihan, ya, Allah memilih kita berdasarkan respon. Sekali lagi, respon itu bukan sebagai syarat. Maka kalau Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, itu sudah ketetapan. Itu sudah ketetapan Allah dari kekekalan. Nah, dengan kata lain, kalau itu sudah ketetapan Allah dari kekekalan, maka pilihan kita itu pasti. Harusnya tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, saya mengingatkan kita kembali, kita setia bukan untuk supaya kita dipilih atau untuk membuktikan terpilih, ya, tapi kita setia sebagai respon ataupun sebagai penghargaan kita kepada karya Yesus Kristus yang sudah disalibkan dan mati dan bangkit bagi kita untuk menebus kita, memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Jadi malam hari ini saudara, saya mau ingatkan kita semua. Kalau saudara dan saya sudah bertobat, itu adalah bukti pilihan Allah. Karena apa? Jelas tadi saya katakan tadi saudara, yang pertama tadi alasannya adalah karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus Kristus kalau tidak seorang, ya, tanpa ditarik oleh Bapa. Kalau tidak ada seorang pun artinya tanpa terkecuali. Artinya siapa saja yang datang kepada Yesus Kristus itu karena Allah Bapa yang menarik. Nah, kalau Allah Bapa menarik kita, maka seharusnya kita tidak perlu ragu ataupun bertanya apakah saya ini dipilih atau tidak, ya. Alasan teologisnya tadi saya jelaskan bahwa Allah memilih kita berdasarkan respon kita terhadap anugerah keselamatan menurut pengetahuannya, dan itu terjadi dalam kekekalan, ya, itu terjadi dalam kekekalan. Dan apa yang kita alami sekarang adalah yaitu penggenapan dari ketetapan Allah itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apa implikasinya? Apa implikasinya ini atau hubungannya ini dengan pandemi COVID-19? Saudara, ada satu yang menurut saya sangat menghibur kita.
kalau kita berbicara pilihan ya, pertobatan sebagai pilihan ya. Nah, yang pertama tentu kita berbicara pertobatan, yang kedua tentu berbicara pilihan. Saudara, memang ada orang-orang tertentu ketika dikatakan bertobat bisa tersinggung. Padahal sebenarnya pertobatan itu ya, pertobatan yang pertama itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian pertobatan yang sifatnya progresif ya, yaitu adalah ya kita bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah Bapa. Nah, jadi kita dalam masa-masa pandemi ini selagi kita mungkin banyak waktu ya, waktu luang untuk merenung atau mengevaluasi diri, kita pakai itu sebagai kesempatan kita bertobat dari jalan-jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anda tidak perlu tersinggung ketika dibilang bertobat. Karena memang faktanya kita harus bertobat setiap hari dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau disebut bertobat memang karena kita dalam bahasa Indonesia ya, bahasa kita terbatas yaitu khususnya bertobat. Jadi memang ada pertobatan yang pertama kali kita lakukan ya, kita terima Yesus sebagai juru selamat ya, di dalam hati kita kita meninggalkan dosa lalu kita mengikuti Yesus. Itu pertobatan pertama kali. Kemudian ada pertobatan yang disebut sifatnya progresif, yaitu kita bertobat dari jalan-jalan atau perbuatan-perbuatan atau perkataan atau pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kita perlu namanya dikuduskan setiap hari. Ya, kita perlu disempurnakan setiap hari. Ya. Yang kedua yang mau saya sampaikan relevansinya dalam masa pandemi ini. Saudara, saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Kalau saya dan saudara adalah umat pilihan Allah, berarti kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami masa pandemi ini, mengalami kesulitan, mengalami berbagai masalah demi, ingat, kita adalah umat pilihan Allah. Artinya apa? Allah tidak tinggal diam. Allah turut bekerja. Ya, Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bedanya saudara, namanya pengalaman kita itu bersama Tuhan, seringkali kita jalani dulu baru mengerti. Ya, itulah bedanya dengan yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita ngerti dulu baru kita jalani. Tapi kalau pengalaman kita yang di bersama Tuhan, seringkali itu ya kita jalani, nanti lama-lama baru kita mengerti, oh itu maksudnya, oh itu maksudnya. Saya yakin saudara-saudara juga sudah menemukan kebaikan-kebaikan yang Anda terinspirasi atau yang Anda temukan lewat pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau saya pribadi salah satunya adalah channel ini ya, yang saya awalnya berpikir ya tempat untuk sharing ya. Kemudian lama-lama ke sini saya menyadari ya ini adalah sebuah pelayanan juga yang bisa memberkati orang banyak. Dan saya punya pengetahuan, punya pengalaman sebagai coach atau sebagai trainer juga di dalam dunia internet marketing, termasuk juga saya tersertifikasi sebagai content marketing lah. Kenapa ilmu-ilmu saya itu tidak saya terapkan untuk memberkati banyak orang. Memang sempat terhenti saudara-saudara karena saya mengakui saat itu keterbatasan fasilitas. Ya, saya juga sempat sharing dengan ipar saya. Sebenarnya saya pengen berbuat sesuatu nih, ya. Tapi saat ini saya terbatas, ya, secara fasilitas. Nah, oleh sebab itu, dengan keterbatasan yang ada, saya usahakan maksimal. Ya tentu
saya masih menggunakan fasilitas yang sangat sederhana ini, ya, tapi ke depannya kerinduannya tentu sampai ada studio kalau Tuhan izinkan, karena saya percaya channel ini bagian dari pelayanan saya dan doa saya channel ini bisa memberkati banyak orang. Dan doa saya secara pribadi, saudara, ketika orang mendengarkan channel ini, orang bisa merasakan ada kuasa Roh Kudus bekerja. Karena apa? Karena saya mau murni memberitakan firman Tuhan di sini. Meskipun belajar teologi tetap harus didasarkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, sekali lagi saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini. Saya setiap hari berdoa buat Anda, ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bagian daripada pelayanan saya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, saya sangat rekomendasikan. Silahkan diisi di kolom komentar di bawah ini, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya tidak ketinggalan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ya. Baik itu renungan pagi setiap hari, ya, kabar baik. Mulai besok itu renungannya bukan 5 sampai 10 menit lagi, tapi sudah 20 menit ke atas, ya. Kemudian setiap hari Senin ada inspirasi di tengah-tengah pandemi, ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan tadi malam, silahkan dilihat di bawah, ada di itunya, ya, di bagiannya, di kategorinya, di playlistnya ada di situ. Kemudian setiap hari Jumat kita ada eksposisi kitab Filipi. Nah, saran saya bagi Bapak Ibu yang belum menyimak eksposisi itu, boleh dilihat di playlistnya di bawah, ya. Dan itu kemudian nanti ada request topik, kemudian request di topik, yaitu topik-topik yang diminta, dan sudah banyak sebenarnya, tapi saya coba menjawab satu persatu karena memang kesibukan, ya, kesibukan yang ada saya coba maksimalkan. Jadi sekali lagi di subscribe, ya. Nah, bila Bapak Ibu diberkati melalui channel ini, saran saya bagikan channel ini supaya semakin banyak orang yang diberkati dan semakin banyak orang yang diinspirasi lewat channel ini, dan Anda juga menjadi berkat melalui channel ini kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sekian sharing kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.